Puji Tuhan, terima kasih. Saya persilakan untuk duduk. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa, kami datang Tuhan. This is the time that we come to worship. This is the time that we come for this retreat. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan tempat dan juga waktu yang sangat indah buat kami Tuhan. Dan juga Kau menyertai kami dalam perjalanan Tuhan, di mana dalam perjalanan kami bisa menikmati suatu pemandangan yang indah, suatu keajaiban dunia yang Kau ciptakan buat kami Tuhan. Ini adalah suatu anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami berdoa Tuhan untuk memulai retreat ini. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan segala sesuatu Tuhan, dan juga sertai saudara-saudara kami mungkin yang masih dalam perjalanan Tuhan, ataupun yang mungkin tidak dapat dan berhalangan untuk datang dalam retreat ini Tuhan. Kau sertai mereka juga Tuhan. Biarlah mereka juga bisa mendapatkan berkat dari retreat ini Tuhan. Sertai mereka sehingga mereka sampai di tempat ini. Tuhan Allah Bapa, kami mau serahkan waktu kami Tuhan, kami mau serahkan hati pikiran kami Tuhan. Biarlah kami siap untuk mendengarkan, biarlah kami siap untuk mendengar dan juga belajar Tuhan. Semua ini datangnya daripada-Mu Tuhan. Sertai juga pembicara dan panitia semua Tuhan Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih. Retreat kali ini memang agak berbeda dengan retreat sebelumnya, yang mana saya rasa sebagian besar juga ikut retreat sebelum-sebelumnya. Biasanya kita dilakukan di hotel, tapi kali ini di tempat yang sangat secluded, jauh dari mana-mana, di tempat yang khusus memang dipakai untuk retreat. Kalau boleh tahu, saya mau tanya, ini retreatnya ini temanya apa ya retreatnya? Ada yang tahu nggak? Ada hubungannya sama wisdom. The way of wisdom. The way of wisdom. Dan kali ini, ya, saya ada pertanyaan lagi. Ini retreat yang keberapa ya dari IREC? Ada yang tahu kan? Ini retreat yang keberapa? Kita hampir selalu tiap tahun ya kita melakukan retreat. Tapi ada beberapa tahun kita tidak bisa melakukan retreat. Ini retreat yang keberapa? Kalau ada yang jawabannya benar, nanti makan siang boleh nambah. Kalau enggak, ya tetap dapat makan. Wah, benar. Andi boleh nambah makannya. Sehingga saya memang 18 ya, nggak terasa 18 kali kita retreat ya. Retreat yang kalau kita lihat dari mulai kita bentuk gereja ini sampai walaupun beberapa kali tertunda di gereja, kita mengucap syukur. Tuhan sangat baik ya. Tahun ini kita diberikan kesempatan lagi, kita bisa bersama-sama untuk bisa berkumpul, spend time bersama-sama ya, saling lebih mengenal dan juga kita belajar ya. Anak-anak bisa datang juga yang dari jauh juga, kita juga punya pembicara yang sangat baik yang datang dari jauh juga. Kita mengucap syukur. Tuhan itu sangat baik memberikan kesempatan pada kita tahun ini. Kita akan masuk ke kedua, kita akan menyanyi bersama-sama dan kemudian setelah itu saya serahkan. Lagu kedua kita serahkan nanti judul My Vision. Asa
So, I will just deliver my message for the opening session. Saya akan share ya, ada slide tadi. Do we have it? Oh, okay. Can I use it? Okay, thank you. So, judul untuk opening session ini, saya diberi waktu 20 minutes, hopefully. Saya bisa tepat waktu ya. Fear of the Lord as the beginning of wisdom. Takut akan Tuhan sebagai permulaan hikmat. Let us pray. Mari kita berdoa dulu, saudara-saudara. We are truly grateful to you, O Lord, after a break since 2019 due to the COVID-19 pandemic. We can finally hold our annual retreat again. We eagerly anticipate the return of this annual retreat, Lord, because we are always blessed through your word, through worship together, and through fellowship with our fellow believers. Thank you for your kindness, Lord. Kami sungguh mengucap syukur padamu ya Tuhan setelah jeda sejak tahun 2019 karena pandemi COVID-19. Akhirnya kami dapat mengadakan annual retreat kami lagi. Dengan antusias kami menantikan kembalinya retreat tahunan ini, ya Tuhan. Karena kami selalu diberkati lewat firman, ibadat bersama, dan persekutuan dengan saudara-saudari seiman kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu, ya Tuhan. In a moment, your servant will begin this retreat with the reading and meditation of your word. Speak, O Lord, and prepare our hearts through your word so that we can participate in this retreat meaningfully and with the right purpose, so that each one of us may return from this 3-day retreat with a renewed heart. Bless your people, O Lord. Sebentar lagi hamba-Mu akan memulai retreat ini dengan pembacaan dan renungan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, dan persiapkanlah hati kami lewat firman-Mu agar kami dapat berpartisipasi dalam retreat ini secara bermakna dan berpartisipasi dengan tujuan yang benar, sehingga setiap kami boleh pulang dari retreat 3 hari ini dengan hati yang diperbarui. Berkatilah umat-Mu, ya Tuhan. Demi Yesus Kristus, for Jesus' sake we pray. Amen. Saudara-saudara, saya akan berbicara mostly in Indonesian, karena kebanyakan kita mengerti Indonesia. Now, English version dapat saudara ikuti dari slides. So, those of you who only speak English, you have to come closer so that you can see the screen closer, because I put all my thoughts in English on the slides. Semoga dapat membantu ya. I hope this helps. Mari saudara-saudara kita membaca 3 teks berikut ini dari Amsal pasal 1 ayat 7, lalu pasal 9 ayat 10, dan yang terakhir pasal 3 ayat 5 sampai 7. We have 3 texts to think about. Proverbs chapter 1 verse 7, 9 verse 10, and 3 verse 5 through 7. Saya akan bacakan ya, saudara-saudara, pasal 1 ayat 7 dulu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang berikutnya pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yang terakhir yaitu pasal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. The word of the Lord. Saudara-saudara, di dalam tiga teks tersebut, phrase atau frase takut akan Tuhan, the fear of the Lord, diulang. Dan kita tahu ini merupakan kata kunci dalam kitab Amsal, the keyword in the book of Proverbs. Tapi saya wonder, apakah saudara benar-benar mengerti artinya? Apakah arti percaya kepada Tuhan, trust in the Lord with all your heart, apakah arti percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu di dalam konteks takut akan Tuhan? Keduanya berkaitan erat, saudara-saudara. Saya pernah memaparkan tema ini di bulan Januari, mungkin saudara sudah lupa, jadi sebaiknya saya ulang sedikit. Ya, ada beberapa hal penting perlu saudara ketahui mengenai takut akan Tuhan. Yang pertama, perhatikan frase takut akan Tuhan, Yirat Yahweh, terdiri dari dua kata yang tidak terpisahkan, inseparable, yaitu takut dan Tuhan. Technically it is called a compound word, kata majemuk kalau dalam bahasa Indonesia, compound word. Now, let me give you some examples. Kalau saudara ingin mengerti arti black eye, saudara tidak bisa memahaminya dengan mengecek arti kata black dan eye secara terpisah. Right? Nanti saudara pusing. Saya jamin tidak akan paham saudara dengan cara begitu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kata majemuk yaitu matahari misalnya. Masa saudara ngecek arti kata mata dulu, lalu kemudian hari? Matahari artinya apa kalau begitu, ya? Rumah makan juga kata majemuk, meja tulis juga kata majemuk, banyak saudara-saudara. Begitu pula dengan takut akan Tuhan. Kita tidak bisa memahaminya dengan mempelajari takut dulu, baru setelah itu Tuhan. Apa ya definisi takut gitu? Lalu kemudian Tuhan, saudara nggak akan mengerti. Ya. Sama nggak takutnya dengan takut ketinggian misalnya begitu? Sama nggak takut akan Tuhan dengan takut ketinggian, takut orang banyak, takut ular, and so on. Bisa pusing kita. Maka dari itu jangan kita ke sana. Takut akan Tuhan di dalam Alkitab adalah compound word, kata majemuk. Nah, kalau begitu apa arti takut akan Tuhan? What does the fear of the Lord mean? Kita masuk pada poin yang kedua. Takut akan Tuhan mengandung aspek rasional dan non-rasional pada saat yang sama. Aspek rasionalnya itu mengacu pada wahyu objektif yang bisa diajarkan, yang bisa diingat, yang bisa dianalisa. Nah, apa maksudnya, saudara? Saya mengajak saudara melihat Mazmur 19 ayat 7 sampai 9. Di sana saudara menemukan paralel, ya saya tulis dalam huruf merah. Ya. Takut akan Tuhan paralel atau sinonim dengan, saudara lihat apa? The law of the Lord, dengan Taurat Tuhan. Dengan apa? Peraturan Tuhan. Dengan titah Tuhan. Dengan hukum-hukum Tuhan. Kita lihat Amsal pasal 2 sekarang. Amsal pasal 2, bandingkan ayat 1 dan ayat 5-nya. Dikatakan di sana, "My son, if you receive my words and treasure up my commandments with you, then you will understand the fear of the Lord." Jadi menerima, receive the word itu sinonim dengan mengerti takut akan Tuhan, dengan mendapatkan pengenalan Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita tidak akan memiliki takut akan Tuhan tanpa wahyu Allah, tanpa ajaran Alkitab. Kita lanjut ya. Tadi kan dikatakan itu ada aspek rasional dan non rasional. Ini aspek rasionalnya, yaitu wahyu objektif, ajaran firman Tuhan, ajaran Alkitab. Itulah takut akan Tuhan menurut Amsal. Dan tentu
Mazmur juga. Kita lihat aspek non-rasionalnya atau emosionalnya sekarang. Ya, karena takut akan Tuhan memiliki aspek emosional juga. Untuk menerima takut akan Tuhan diperlukan humility and brokenness, kerendahan hati dan kehancuran hati kita. Di dalam perjanjian lama, humility atau anaf in Hebrew itu bisa juga berarti brokenness, kerendahan hati dalam artian brokenness, kehancuran, kebangkrutan, kemiskinan, kesengsaraan, bisa juga kelemah lembutan. Saudara coba nanti senggang baca Sermon on the Mount, khotbah di bukit di Matius pasal 5. Saudara akan melihat di situ ya gambaran orang-orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang berduka cita. Nah itu gambaran seperti itu saudara yang diberikan. Saudara dan saya hanya bisa menerima takut akan Tuhan kalau saudara humble dan hancur di hadapan firman Tuhan. Nah, di dalam Amsal pasal 22 ayat 4, di situ juga ada kata humility, tetapi langsung dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Nah, ini menarik saudara, kata kerendahan hati ya, humility and fear of the Lord merupakan dua istilah yang paralel di dalam Hebrew text, dalam teks Ibrani. Ditulis tidak dengan kata ada kata dan di situ ya, saudara. Sebenarnya dalam Hebrew text itu nggak ada kata dan di situ, tidak ada imbuhan dan di sana. Ditulisnya itu humility, fear of the Lord. Jadi seharusnya cukup ditaruh hyphen saja, ya, garis kerendahan hati, takut akan Tuhan. Jadi saudara, suatu kerendahan hati yang dimaksud di sini adalah suatu kebangkrutan, suatu brokenness di hadapan wahyu Allah. Itulah aspek non-rasional dari takut akan Tuhan. Saudara menerima firman Tuhan, saudara membaca firman Tuhan dan hati saudara dihancurkan oleh firman Tuhan. Hati saudara diremukkan, saudara menjadi seorang yang rendah hati. Jadi saudara membaca firman dan firman Tuhan itu berbicara kepada hati saudara. Nah itu aspek emosional ketika saudara menerima takut akan Tuhan. Nah yang ketiga takut akan Tuhan berkait dengan kepercayaan padanya atau trusting the Lord. Itu dari Amsal pasal 3 ya, ayat 5 sampai 7. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dia mengatur seluruh jagat raya. Dia mengatur hidup kita. Hidup dan mati kita ada di tangan-Nya. Saudara berhadapan dengan Tuhan yang seperti ini, bukan Tuhan hasil imajinasi saudara dan saya, tetapi Tuhan yang berdaulat dan yang menguasai seluruh hidup saudara dan saya. Amsal tidak concern dengan hidup ini saja, saudara, tetapi juga hidup kekal, surga atau neraka. Nah, kalau kita mengerti ini, kita akan mengerti bahwa berespon pada wahyu Allah, berespon pada firman Tuhan, berespon pada Yesus Kristus adalah perkara hidup dan mati. Karena itu saudara-saudara sebenarnya tidak ada pilihan bagi kita di hadapan Tuhan selain trusting Him, mempercayakan seluruh diri kita padanya. Ya, maka dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, kita biasanya berpikir takut itu membuat kita menjauh dari objek yang ditakuti. Ya. Tetapi di dalam Alkitab, saudara-saudara sekalian, orang yang takut akan Tuhan itu justru mengasihi Tuhan. Mungkin hari ini saudara mencoba menginjili orang dan saudara berhati-hati sekali supaya orang jangan menjadi takut pada Tuhan ya. Supaya orang tuh jangan menjadi makin jauh dari Tuhan. Karena kalau kita menjelaskan, menceritakan, describing God yang fearful itu, yang menakutkan itu ya, terrifying itu, wah orang nanti makin menjauh. Saudara-saudara, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan justru mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan percaya penuh kepadanya, dan mereka menganggap Tuhan serius
Tuhan dan takut akan Tuhan tidaklah bertentangan. Kita mengasihi Tuhan karena janji-janjinya bagi kita. Kita takut akan Tuhan karena yang berdaulat, saudara. Dia berkuasa. He is so powerful. Dan kita menaruh percaya sepenuhnya kepadanya karena dia tidak pernah berbohong. Ini kita lihat summary dari Charles Bridges yang juga pernah saya share. Nah, kali ini dalam bahasa Inggris ya, langsung sudah bisa renungkan. Dia merangkum, meringkas apa arti fear of the Lord dengan sangat baik. Dia katakan it is that affectionate reverence, ya hormat, ya, tapi juga di situ ada affection, by which the child of God, anak Allah, bends himself humbly and carefully to his father's law. Ya, dengan rendah hati dan dengan hati-hati mematuhi perintah atau hukum bapaknya. His wrath is so bitter, his love is so sweet. Karena saudara, murka sang bapak itu sungguh menyusahkan dan kasihnya sungguh manis. That hence springs and earnest. Nah, dari sana saudara muncullah, lahirlah keinginan yang sangat kuat untuk menyenangkan dia. Because of the danger of coming short from his own weakness and temptations. Karena kita ini saudara lemah, ya, kita potentially gagal karena kelemahan kita dan karena temptation, pencobaan. Maka saudara-saudara juga muncul holy watchfulness. Kita jadi berhati-hati, berjaga-jaga di dalam hidup ini. Takut dalam artian kita berjaga-jaga supaya kita tidak berdosa terhadapnya. That he might not sin against me. Itu yang ketiga, saudara. Ya, kita sekarang masuk pada poin yang keempat. Kan tadi 4 things you need to know. Saudara, kita sudah melihat frase takut akan Tuhan sebagai compound word, ya, kata majemuk. Dan karena itu perlu dipahami sebagai satu kesatuan. Kita juga sudah melihat aspek rasional dan non-rasional dari takut akan Tuhan. Aspek rasionalnya adalah ya firman Tuhan, saudara. Seluruh firman Tuhan itu adalah takut akan Tuhan. Dan aspek non-rasionalnya adalah bagaimana saudara menerima firman Tuhan itu. Dan yang terakhir, terusan kita telah melihat kaitan antara takut akan Tuhan dan percaya kepadanya dengan segenap hati. Pertanyaan yang masih tertinggal adalah siapakah Tuhan yang harus kita takuti itu dan yang harus kita percayai? Selidikilah seluruh Alkitab, saudara-saudara, dan jawaban yang akan saudara dapatkan adalah Yesus Kristus, Putra Allah yang menjelma manusia sebagai Yesus dari Nazaret. Itulah Tuhan yang harus saudara takut dan yang harus saudara dan saya, kita semua percaya. Kata Tuhan, the Lord, ya, di dalam Alkitab kita ditulis dengan capital letters. Dalam bahasa Indonesia juga ditulis dalam huruf besar. Dalam bahasa Inggris juga 4 huruf L-O-R-D di dalam capital letters. Itu merupakan terjemahan dari kata Yahweh, juga 4 huruf, saudara. Y-H-W-H, Y-H-W-H, yang merupakan nama pribadi, personal name of the Israelites, ya, nama pribadi Allah Israel. Di dalam perjanjian baru, Yesus adalah Yahweh dari perjanjian lama. Ada banyak rujukan di dalam perjanjian baru. Dan salah satunya adalah Yudas pasal 1 ayat 5, ya, karena Yudas hanya 1 pasal. Yudas adalah saudara kandung Yesus sendiri, ya, saudara. Surat ini hanya 1 pasal, jadi kalau dikatakan Jude 5 itu berarti pasal 1 ayat 5. Kita membaca di sana, saudara, terutama saya mau highlight, Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Nah, kalau saudara lihat Indonesia diterjemahkan Tuhan, yang saya pakai di slide adalah terjemahan English Standard Version (ESV), langsung diterjemahkan dengan Jesus. Why, saudara-saudara?
lebih tepat Yesus, karena original teks yang terbaik, ada banyak variasi, ada mungkin 3. Yang terbaik dari semua teks itu mencantumkan Yesus dan bukan Tuhan, bukan Kyrios tetapi Yesus. Nah, karena alasan tersebut ESV, ya, terjemahan Inggris, menerjemahkan atau menaruh mencantumkan Jesus. Nah sekarang saudara, saya ajak pikir saudara, Yesus menyelamatkan Israel dari Mesir. Yesus yang mana? Ya, Yesus putranya Maria dan Yusuf, saudara-saudara. Yesus dari Nazaret. Loh, yang kita ketahui di Perjanjian Lama kan Yahweh yang menyelamatkan Israel dari Mesir. Yahweh. Jadi siapa? Yesus atau Yahweh? Nah, jawab kita adalah yes. Yesus adalah Yahweh. Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 26 sekarang. Musa dikatakan menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Nah ini penulis Ibrani, saudara-saudara, mengatakan bahwa Musa menganggap penghinaan karena Kristus. Dalam pikiran kita, kalau saudara mengerti Perjanjian Lama, saudara membaca kisah Exodus, ya, Keluaran, mestinya saudara kaget. Kok Kristus? Mestinya Yahweh. Kenapa Yesus? Saudara lihat lagi-lagi di sini penulis Perjanjian Baru menaruh Yesus kembali ke dalam kisah Keluaran, ya, cerita Keluaran. Bagaimana Yesus ada di dalam sejarah hidup Musa di Mesir. Di dalam kitab Keluaran tidak akan pernah saudara menjumpai nama Yesus atau Kristus. Gak pernah, saudara. Kecuali Alkitab saudara beda dari saya. You will never ever find Jesus or Christ in the book of Exodus. Because chronologically Jesus was not born yet. Betul kan? Yesus belum lahir kok. Dan sebaliknya kita menemukan Yahweh throughout in the Old Testament. In the Old Testament. Ya, di mana-mana di Perjanjian Lama. Tapi saudara, di Perjanjian Baru, New Testament, whenever we find references to Yahweh, we are taught to read it as Jesus or Christ. Tapi tidak hanya Exodus, Israel dari Mesir, yang dikatakan merupakan karya Yesus Kristus. Consider juga Yohanes pasal 12 ayat 41. Pernah kita bahas ini dalam Men's and Women's Group. Kemuliaan Allah yang Yesaya lihat di dalam visinya akan Yahweh di Yesaya pasal 6. Sebenarnya, ya, kata Yohanes, adalah kemuliaan Dia. Siapa tuh Dia? Yesus Kristus. Dan Yohanes yang mengatakan hal itu sendiri. Yohanes sendiri mengatakan, Allah yang maha tinggi, yang maha kudus, yang Yesaya lihat itu, ya saudara, dikelilingi oleh serafim, menyanyikan keagungannya. Tidak lain adalah Allah yang kemudian hari menjadi bayi dan dikenal dengan nama Yesus dari Nazaret. Sekarang apa implikasinya, saudara-saudara? Begini implikasinya. Jikalau Allah yang membunuh anak-anak sulung Mesir adalah Yesus sendiri, jika Allah yang memimpin Israel keluar dari Mesir adalah Yesus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, jika Allah Maha Mulia yang dikelilingi oleh serafim itu di bait suci itu adalah Yesus, jikalau Allah yang kepadanya Israel berseru dan percaya itu adalah Yesus, dan jikalau Yesus sendiri mengklaim dirinya sebagai Yahweh. Before Abraham, Yesus bilang, I am. I am itu refer to Yahweh. Yesus sendiri mengklaim dirinya sebagai Yahweh. Yohanes 8 ayat 58. Maka ketika Amsal mengajarkan kita bahwa takut akan Yahweh, yirat Yahweh adalah permulaan hikmat, itu artinya takut akan Putra Allah, takut akan Yesus dari Nazaret adalah permulaan hikmat. Takut akan Yesuslah permulaan hikmat dan pengetahuan.
Permulaan, yang dimaksud dengan permulaan di sini adalah fondasi atau dasar. Bukan permulaan dalam artian perjalanan dari titik A menuju titik Z, begitu ya. Kalau saudara pakai analogi itu, maka saudara setelah saudara berjalan sejauh sampai titik M, saudara boleh berkata saya sudah meninggalkan titik A. Tetapi yang dimaksud di sini permulaan itu fondasi, lebih merupakan grammar misalnya. Kalau saudara belajar bahasa, ya grammar, takut akan Tuhan adalah grammar untuk hikmat. ABC dari hikmat. Kalau saudara mau belajar membaca, saudara harus mempelajari alfabet. It is what the alphabet is to reading, music notation is to music, and the fear of Jesus is to wisdom. Tanpa komitmen tersebut, tidak akan pernah kita menjadi orang berhikmat. Percaya pada Yesus dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Itulah the way of wisdom. Jalan hikmat. Akan menjadi orang seperti apa kita? Arif atau bodoh, tergantung dari relasi kita dengan Yesus Kristus. Maka pertanyaan penutup dari opening session ini, udah buka tutup ya. Dapatkah saudara dengan sadar berkata mengenai diri saudara sendiri bahwa saudara adalah orang pribadi yang takut akan Yesus? Do you fear Jesus? Kalau jawab saudara adalah iya, maka fondasi hikmat itu ada pada saudara. Can you confidently say about yourself that you are a Jesus-fearing person? If your answer is yes, then you have the foundation of wisdom. Let us pray. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kita memohon Tuhan memberkati kita selama retreat ini. During this 3-day retreat, please reveal to us, O Lord, a deeper, broader, and richer path of wisdom found within the Scriptures. Make our hearts aware of our brokenness and bankruptcy, so that we may repent of our sins and return to you and receive the fear of the Lord, and thereby become wise. For Jesus' sake we pray. Amen. Diserahkan pada Hi. Oh, nice. Perfect. Well, usually, before I actually get into the announcements, I think it's better for us to pray. Maybe one more time. It's been a while since we've actually prepared for this retreat. Ever since the beginning of this year, with all Johannes and everyone else who are involved in organizing. And finally we're here. It's our first day, right? Shouldn't we be thankful? So let's bow our heads and let's pray for a while. Oh, the food. Oh, the food is important. Alright. Thank you, Lord, for this wonderful day, wonderful morning that we are gathered here today in this wonderful place that you've prepared for us. From the beginning of this year, we have been planning, finding places for our retreat this year, and you have provided us with this amazing place. Lord, we thank you with all our hearts, and help us prepare our minds, soul, body, and ourselves to listen to your word throughout these 3 days.
Give us wisdom, intelligence, and understanding of your word, and let us be able to glorify your name in all that we do. Amen. Okay. So there are